Alright, kembali lagi di podcast Road Warrior. Di sini kita membahas seputar yang ingin kita bahas. Jika kalian butuh asupan asumsi, disinilah tempatnya. Check it out. Di sini kita mau bahas kayak gini, men. Keresahan-keresahan akhir-akhir ini kayak ada beberapa yang sedikit kuresahkan gitu loh. Apa itu apa? Kayak ada yang debat-debat tentang seputar membanding-bandingkan genre. Aduh, Genre ke musik ya, lebih ke musik, maksudnya kayak iya sebut aja apa tuh anjing lupa apa deh. yang geramnya sampai kebas kan? Geramnya sampai kebas anjing. Hai, geram sampai kebas. Nah itu dah, geram sampai kebas men. Itu kan kayak udah gimana ya, dari aku sih menangnya kayak fan aja dari satu pihak. Ya itu opini mereka gitu loh. Dia kan dari Fish ya. Ya, dari Fish. Bagi yang nggak tahu Fish tuh, kalian bodoh lah nggak tahu Fish. Fish tuh dua jari kan? Fish. Itu Fish. Perdamaian. Iya. Perdamaian atau peradaban sih? Peradaban. Jadi rumah irama anjir. Anjing, disering kan di style sama temanku anjing. Nah itu dah. Kayak kita mulai dari peradaban aja ya. Peradaban kita. Ya. Zaman now and then ever gitu loh. Peradaban tuh kayak aku kan sempat nonton cuplikannya bukan fullnya, soalnya belum sempat gitu nonton fullnya. Kayak si Baskara kan bilang lagu Peradaban ini lebih metal daripada lagu metal yang pernah gua denger gitu ya kalau nggak salah. Nah, lebih keras. Oh lebih keras? Nah, lebih keras. Tapi kan ada bilang metalnya ya kalau nggak salah. Dia bilang tuh lagu Peradaban ini lebih keras dari musik metal manapun. Oh kayak gitu, iya. Ya garis besarnya kayak gitu sih dia bilang. Garis besarnya kayak itu. Tapi aduh, nuang jamu dulu biar sehat. Gini cuk, kalau kita tahu itu videonya itu diambil 2018. Sekarang 2020, udah berapa tahun tuh video cuk? Oh 2008. Aku nggak terlalu nge-explore soalnya. 2018. Nah, di YouTube pokoknya nggak salah dia tuh lagi kayak jamming gitu loh, isi interview kan? Iya kayak lagi talk show gitu. Nah, itu dia bilang bahwa dasar lagu Peradaban tuh lebih keras gitu loh dari musik metal dan geramnya itu sampai ke bass gitu loh. Iya sampai ada yang buat video video cover. Aku sempat lihat ya, siapa ya, aduh lupa namanya lagi anjing. Siapa dia yang buat video cover Peradaban? Dia cover bassnya gitu, tapi pakai pedal efek fuzz. Itu di fullin semuanya tuh. Anjing. Gitu suaranya anjing. Geram sampai ke bass kan? Itu geram sampai ke bass beneran anjing. Tapi kalau dinilai dari aspek-aspek gitu loh, aspek-aspek gitu loh. Aspek-aspek kayak dari segi lirik dan segi musik, instrumen dan lain-lain itu kan ada penilaian tersendiri gitu jadinya. Kan banyak orang yang bilang musik itu kan universal, tapi universal dari segi mana gitu loh. Lingkupnya apa? Universal mereka kan mungkin beda. Mereka mungkin kerasnya tuh mungkin di lirik oke, boleh lah. Karena lirik Fish tuh Peradaban itu kan lumayan keras tuh bahasanya juga. Iya, banyak aspek yang perlu dinilai gitu sesuai penilaian orang. Mana ada lirik yang sampai bilang ada penis laki-laki. Coba lah pikir kau sendiri. Tapi itu kan iya, ini kan menurut opini kita masing-masing ya, tidak menyalahkan gitu loh. Kita kan sharing gitu loh. Tapi itu kan kalau yang itu ada yang menganggapnya terlalu vulgar, ada yang menganggapnya kurang deep gitu loh. Maksudnya bukan sempat dia main di Tonight Show kalau nggak salah, liriknya kan diganti. Itu iya. Jadi jadi otak laki-laki kalau nggak salah. Iya. Itulah biasalah. Paling dari suatu tuntutan manajemen atau apa pastinya lah.
Ideal lah pastilah. Ini dari TV nasional soalnya. Yang sekarang channel libur, aduh. 7 tahun semua libur men. Itu kembali lagi men, asik. Itu kayak sekarang banyak banget men, kayak orang apa tuh, bukan melecehkan tapi kayak mempermainkan gitu loh sebagai bercandaan yang awalnya dia nggak tahu, dan itu sebagai bercandaannya dia gitu. Kayak di kayak aku kan main game gitu, di game teman-teman pada make lirik-lirik itu untuk sebagai bahan kocak-kocakan gitu. Kayak gimana ya pandangannya ya? agak menghina sih sebenarnya tuh. Iya kan, kalau dari satu sisi dipandang menghina ya, kalau dari satu sisi ya dipandang ya mereka suka lirik itu kan gitu positifnya. Sebenarnya kan faktor utama yang buat itu kontroversi kan gabut, Cuk. Iya. Kan gara-gara gabut. Gabut corona lah. Iya. Sekarang orang-orang nggak bisa keluar, nggak bisa kerja, nggak bisa nongkrong. Dia bahas di lewat internet. Nah sekarang kan pasti ada orang iseng pertama yang membuat itu naik lagi kan. Iya, emang kegabutan digital lo emang fatal gitu loh. Pasti bakal mengkorek-korek sejarah gitu. Maksudnya bisa Sejarah sih. Sejarah yang sih. Sejarah konspirasi aja. Enggak. Yang salah sih sebenarnya. Enggak, maksudnya kayak dari segi penilaian. Bayangkan nggak gimana perasaan orang-orang yang emang gue banget lagu ini dan yang mereka yang lain tuh nggak suka lagu ini gitu loh. Kan pasti ada yang suka antara tidak suka gitu loh. Bayangkan gimana perasaannya gitu loh. Coba Gini, Indonesia tuh udah banyak suatu hal yang tolol yang udah membuat perpecahan. Ini malah ada lagi ditambahin perpecahan kayak gini, Cuk. Bagaimana nggak tolol rakyat kita? Kan udah banyak nih hal-hal yang tolol tuh dibuat perpecahan sama orang-orang. Sekarang ditambah lagi sama hal yang kayak gini yang kalau dibilang agak lucu sih. Soalnya ini kasusnya udah 2 tahun. Terus kenapa baru sekarang dimunculin? 2 tahun yang lalu pada kemana orang-orang? Mungkin mereka tuh nggak ngekspor, nggak ngeksplus gitu loh. Belum tereksplus pada saat itu. Sekarang kan lagi naik boomingnya. Ya biasalah, orang-orang kan ada yang baru tahu sekarang. Ada yang baru kepikiran sekarang gitu loh. Itulah karena gabut digital. Tapi itu kayak kalau dinilai dari segi pandanganmu terhadap gimana sih Fish itu gitu, masih lirik-liriknya keren nggak gitu? Yang ku tahu kan dari kau nih suka banget nih Fish nih gitu. Ada lah di playlist dulu. Asik, sampai mau merubah genre ya? Enggak, gara-gara udah berubah, jangan bohong. Dari biasa. genre awalnya itu greencore ya. Enggak lah, Cuk. Enggak, apa dulu? Metalcore. Hardcore, ya. Sampai mau hampir berubah gitu loh. Yang dulu bilangnya tuh rock dan pengakuannya si Baskara itu is a pop gitu loh. Ini musik pop. Kalau menurutku sih dari yang ku tahu ya, Fish itu kan dulu terbentuk anak-anak kuliah kan. Masih lingkungan ya agak keras lah. Musik-musiknya paling ya mungkin rock lah, paling nggak di dunia kuliah kan. Kayak sekarang di kampus lah dulu kan banyak anak rock lah yang booming kan. Kayak gitu sih dulu Fish tuh pertamanya dia tuh rock. Ada tuh di lagu namanya Camkan, itu rock loh, pure rock. Nggak tahu kenapa keluar peradaban rocknya itu makin terkikis gitu loh, makin berkurang. Dulu presentase rocknya 90%, pas peradaban muncul keluar album yang kedua apa keberapa tuh nggak salah, yang Multiverse. Aku dengar tuh rocknya udah hampir 40% lah. Sampai sekarang lagu-lagu yang baru tuh udah nggak ada rocknya sekali tuh. Karena aku dengar sendiri dari talkshow mereka, si Baskara sama si Gofar itu kalau nggak salah di Sinkronas ya, gimana? Yang ngobam kan? Iya ngobam, dari dia pun bilang kalau genre kita tuh nggak bakal ini aja, maksudnya nggak netep kayak rock aja gitu, nggak. Dia pun bilang kalau di album ketiga mereka mungkin dia bisa berubah lagi gitu.
Dan makanya dia simpulin genre tuh pop gitu loh. Populer gitu loh. Udah. Dia buat genre itu populer gitu aja udah katanya. Tapi dan iya, lanjut lagi ya. Coba dari pandanganmu gimana tuh? Masalah apa sih? Kalau dari segi musik emang enak sih, enak. Habis itu lirik ya lumayan deep lah, lumayan dalam lah untuk pengertian. Kalau orang-orang yang mungkin pemikiran agak awam gitu. Agak awam, agak susah sih dengar liriknya. Iya, ngertiinnya bukan susah dengernya. Ngertiinnya. Kalau orang-orang pemikirannya terbuka, mungkin bisa sih, enak sih dengernya. Apalagi orang-orang yang minta kayak kebebasan lah, kayak apalah itu, mungkin enak sih denger Peace. Tapi ya mau gimana sih, namanya band ada naik turunnya sih. Sekarang emang mungkin waktunya mereka turun sih. Kayak bukan turun sih. Waktunya lebih tepatnya kayak menghadapi serangan. Lagi destroy-nya survive. Kayak mereka biar pernah merasain gimana rasanya di hate loh, nggak dipuja aja kan. Dulu Peace lagu Peradaban tuh dipuja bagai apa ya, bagai dewa sih kalau nggak salah pengertian. Orang-orang itu semua orang kayak menganggap tuh gue banget gitu istilahnya. Peace tuh gue banget kayak gitu kan istilahnya. Iya. Nah sekarang mungkin waktunya mereka buat ya apa sih Peace nih? Untuk struggle lagi untuk apa tuh, kayak untuk berusaha survive masih ada gitu loh untuk orang-orang gitu. Iya kayak gitu. Dan yang aku untuk pandanganku tuh fansnya mereka tuh agak-agak sih menurutku. Kalau dibilang agak-agak gimana? apa nih vulgar di sini? Iya, santai aja lah, di podcast mah bebas. Kalau apa namanya? Kalau dibilang pintar ya pintar, tapi kalau dibilang tolol ya tolol. Iya. Gimana tuh Masnya? Aku waktu ini sempat baca di IG kalau nggak salah, di IG ya Gergil ini. BK. Dia tuh ngepost foto, ada yang komen di lagunya mereka di YouTube, nggak tahu lagu yang mana, belum sempat lihat. Mereka band apa sih ini? Tidak nggak jelas. Nah dijawablah sama dijawab sama BK, ada anak indie nih, ada anak peradaban nih. Oh iya dong, Peace kan anak indie. Anak indie nih. Anjay. Anak indie nih, ada anak peradaban. Aku nggak tahu tuh. Dan dijawab lagi sama orang yang, ya dong, Peace kan emang paling enak. Peace kan paling terkenal daripada lu band nggak jelas gitu dia bilang. Anjay. Ya, itu yang jawab siapa? BK lah, official akunnya. Enggak, maksudnya yang bilang Fish lebih terkenal, lu siapa, kayak gitu-gitu tuh nge-hate tuh siapa? Kayak itu fans. Dari netizen lah istilahnya, bukan dari pihak mereka. Nggak tahu sih, mungkin dari fans mereka, mungkin netizen. Kalau menurutku kayak gini, mungkin banyak band yang tidak bisa mengontrol pasar untuk lagu mereka, tapi mereka masih bisa ngontrol ekosistemnya mereka loh, kayak fans, lingkungan mereka masih bisa dikontrol. Sedangkan menurutku untuk Fish mereka mau bisa kontrol pasar, tapi mungkin di ekosistem mereka lemah, kayak gitu loh, ngerti nggak? Untuk pengontrolan ekosistem, fans lah segala macam, lingkungan mereka kayak gimana gitu loh. Kenapa sampai ada ini kan juga termasuk fansnya mereka istilahnya. Yang iya. Yang membela atau apapun itu kan termasuk, anggap dah fans gitu lah istilahnya. Ya, yang terlalu mendewa-dewakan Fish kan jadinya kan mereka yang salah kan. Tapi itu bukan suatu tanggung jawab dari mereka dong. Karena setiap orang berbeda pandangan dong ke pihak band mereka itu seperti apa. Itu kan bebas sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu, tapi itu kan sebenarnya orang yang komen ngebela Fish kan mereka melabeli namanya dengan Fish. Saya lo Fish lo kayak gini. Soalnya mereka kayak gitu loh ngomongnya. Fish lo emang terkenal, bukan nggak kayak band-band ini. Apa sih band ini nggak jelas. Nah mereka melabeli dirinya sendiri itu dengan Fish. Otomatis kan Fish tuh pasti bertanggung jawab dia kan. Bukan bertanggung jawab sih. Lebih tepatnya gimana ya? Gimana jadinya? Kalau mereka tuh pasti kayak fansnya tuh bersembunyi di balik Fish. Dia tuh bilang Fish tuh gimana, tapi akhirnya bukan fansnya yang dihujat, tapi Fishnya yang dihujat ini. Kayak itu nggak? Iya, itu emang resiko. Itu namanya resiko.
Makanya itu udah susahnya untuk mengontrol crowd gitu loh. Supaya paham semuanya gitu loh. Mengontrol people gitu loh. Itulah terkadang kan ada emang yang fanatik sama band. Iya, Kayak pasti kan- ada yang fanatik. Kayak dulu banyak band-band luar negeri termasuk band-band luar negeri lah, ada beberapa yang dulu dia alirannya Konteksnya apa? Konteksnya kayak gimana? apalah, band-band metal misalnya. Mm-mm. Dulu aliran mereka tuh metal banget. Pas keluar album ini Hmm. berubah lah, ada kayak BMTH lah. Iya, BMTH juga ngerubah. Kan dari deathcore berubah kan agak ke pop kan album yang terakhir. Iya, sekarang album terakhirnya dia tuh kalau nggak salah emang dia sengaja ngerubah kayak ngetes pasar gitu nggak? Itu sih sebenarnya banyak band kenapa dia berubah aliran, mereka harus survive lah, di pasar. Tapi Heeh. Tiap tahun bisa nggak pasar itu terus menerima mereka? Bukan menerima mereka bisa nggak bertahan dengan genre mereka kayak gitu. Memang sih ada beberapa band idealis, memang dia ngeluarin 15 album ya alirannya emang gitu terus. Tapi ada iya. band yang butuh uang biar mereka bisa hidup, kan banyak sekarang kan banyak pegawai band istilahnya sekarang. Mereka Iya. Kalau mereka nggak mau nyoba pasar baru ya mereka mati. Bukan mereka sih, kalau menurut aku ya, bukan mereka ya. Tapi menurutku itu dari manajemennya. Gantung juga sih. Tergantung juga, iya. Ada juga dari mereka ya, ada juga yang tuntutan dari manajemen kayak gitu sih. Tapi walaupun BMTA kayak gitu, dia masih bisa diterima fans kan? Ya walaupun pertamanya dihujat sih. Iya, pasti ada hujat. Harus sih. Di mana-mana tuh pasti ada hujatan, men. Kita Kalau buat orang- ini tuh pasti ada hujatan gitu loh. Gak peduli gua anjing, denger dulu. Kalau orang nggak Iya, iya, tidur. ya jangan ngapa-ngapain lah. Iya, tidur aja di rumah. Jangan ngapain. Kayak apa ya? Misalnya kayak sekarang digital, lu berusaha buat video YouTube tapi nggak mau di-hit, nggak mau ada hater, ya jangan buat lah. Iya, tidur aja di rumah. Lagi sampai matiin kolom komentar, kan goblok. Udahlah, itu aku tahu tuh siapa tuh. Jangan dibilang lah, kasihan kali dia. Kan maksudnya dia bilang, oh saya tidak apa di Hina tuh wajar, semakin dihina saya semakin sukses. Kalau bukan kayak gitu aja. Itu aku yang lihatnya ya. Kalau orang-orang yang udah besar kan, dia punya manajemen kan, dia matiin kolom komentar atau hidupin komentar tuh, dia nggak tersiksa men sama sekali, serius. Karena apa? Dia tuh udah punya admin men. Adminnya ini yang tersiksa dengan bullying. Itu loh. aku kasihannya ya kalau adminnya digaji besar ya, kalau nggak digaji besar ya sakit mata tuh. Anjing tuh. Coba ya kayak dari beberapa public figure yang pakai admin gitu, postingannya ada hujatan itu, ada yang dihapus, ada yang enggak. Itu mereka semua baca pasti kan. Anjing tuh tekanan mentalnya sampai gimana gitu loh. Kayak menganggap dirinya dia itu sebagai orang tersebut gitu loh, baca komenan seperti itu anjing. Kalau orang tersebut tidur kan. Iya. Itulah. Anjing. Inilah kembali lagi ini ke peradaban gitu loh, peradaban. Itu kan tadi dinilai secara luasnya. Aku minta lebih spesifiknya, dari pandanganmu tuh gimana sih? Ini Peradaban. About mungkin lirik yang kau suka, atau dari segi apanya lah yang membuat apa untuk dirimu bangun dan yang kau tidak sukai, ya gitulah istilahnya. apa? Kayak peradaban tuh sebenarnya bagus buat kita semua sih. Kalau lo pikir peradaban akan pernah mati, jadi ya liriknya jangan coba atur gaya berpakaian kami, jangan coba atur gaya bicara kami. Di sana kan kita tuh untuk kebebasan untuk berbicara, untuk berpakaian lah. Sekarang kan kayak gitu sebenarnya. Sekarang kan banyak aksi-aksi itu ya ada yang menentang lah, nggak dibolehin lah kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya itu peradaban itu mewakili apa yang terjadi sekarang sih. Dan siklus itu nggak akan pernah mati gitu loh. Benar. Kalau dinilai dari aspek lirik yang itu dianggap lebih keras daripada metal gitu loh manapun. Nah ini kan
lu kan selama ini sering dengar musik metal atau gimana? Istilahnya lebih keras lah genre daripada aku kan. Aku suka classic rock, aku suka metal. Itu dari musik-musik metal liriknya dibandingin dengan, bukan maksud membanding-bandingkan. Ini secara opini kita gimana sih perbandingannya? Masuknya lirik itu, ngedipnya lirik itu gimana sih dalam pribadi seseorang yang suka metal sebelumnya? Menurutku untuk metal ya, untuk metal tuh gampang buat masuk ke pikiran kita tuh gimana cara menjiwai lirik-lirik metal. Kita rasain juga emosinya mereka yang mungkin pas dengerin lagunya tuh kita baca liriknya, apa sih arti liriknya ini, kita pahami itu arti-artinya, walaupun itu bahasa Inggris kan susah dimengerti. Iya, anggap aja yang lokal dulu. Apa ya, kayak banyak banget kan DS, Death Squad kan dalam banget artinya tuh. kalau Death Squad mending kalau Death Squad tuh agak susah sih dimengerti liriknya karena Nah itu kan, dia pakai hiperbola sih, macam hiperbola, artinya nah gampang diucapkan, dia susah jadinya mengucapinya. jadi orang-orang kayak susah melirik sudut pandangnya dari mana, kayak gitu. Kayak gitu, misal lagu metal kayak gitu sih. Nah itu kan sebenarnya lebih berat gitu loh liriknya dari lagu metal tersebut gitu kan. Kalau kita membandingkan dengan yang secara yang ngebasnya sampai tremor gitu loh. Fusnya sampai full gitu loh. Kalau aku bandingin dari lirik ya, kalau segi lirik iya. ya ini opini pribadi. Iya. Sambil lihat liriknya, dari lirik Death Squad nih yang Patriot Moral Prematur kan ada liriknya tuh, Patriot Moral Prematur, heroisme, sampah masyarakat. Lo ngerti nggak arti? Itu tuh kayak moral prematur, iya. Heroisme, sampah masyarakat. Itu kayak orang-orang yang berusaha buat jadi pahlawan loh. Tapi sebenarnya mereka tuh ngebela siapa gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu, mereka tuh tiba-tiba datang, "Woi, kayak gini loh benernya." Tapi mereka tuh konteksnya ngebela mereka, komunitas itu, orang itu di sana, lingkungan itu, apa ngebela diri kayak gitu, apa ngebela diri sendiri. Iya, itu tergantung pandangan yang nanggepin kan. Sampah masyarakat. Artinya kayak gini, dia tuh ngebela buat kepentingannya dia sendiri, apa emang kepentingan bersama kan kayak gitu. Iya, itu dah, bener. Kayak gitu kan istilahnya. Kalau yang tidak dibela itu sampah. Kalau yang merasa dibela itu menganggap itu bukan sampah gitu. Nggak, gini nih. Nah, dari Fis nyambung ke Hindia. Iya. Ada nih, mana ada ya? Wah, bentar. Di India tuh bilang ada, dia tuh datang, tapi cuma untuk dia sendiri gitu loh. Dia ada maksudnya datang, maksudnya membantu orang, tapi dia ada maksudnya. Dari yang mana? Nah, maksudnya dari mana nih? Dari mana? Yang kayak gini nih, yang selalu ingin ambil peran, hanya berlomba menjadi lebih sedih dari dari dirimu sendiri. Berarti dia tuh datang, misalnya aku datang ke datang kan, bantu kamu ada apa nih masalah, tapi sebenarnya aku ngebantu kamu tuh biar aku tuh lebih merasa lebih sakit gitu loh, biar masalahku lebih kelihatan. Sebenarnya aku tuh lebih banyak masalahku daripada kamu baru segini aja udah mengeluhkan kayak gitu. Sebenarnya kan mereka juga yang mau membantu orang yang sedang jatuh tuh, mereka juga ingin terlihat jatuh di orang lain kan. Kayak gitu sih. Yang dalam kedapat konteksnya tuh kayak gimana? Yang mana? Maksudnya kayak sebagai membandingkan atau kayak gimana? Untuk yang membantu. Oh, yang konteksnya membandingkan lah. Sekarang kayak gimana? Lo ngapain datang ke orang jika lo hanya ingin orang itu tahu lo lebih sakit daripada dia? Bodoh kan jadi orang. Ngerti nggak? Mungkin dia membahas suatu kesakitannya dia pada saat pembahasan itu terbuka ya. Makanya banyak orang yang melebeli dirinya, loh jangan gitu dong, ini baru segini lo masalah lo, saya ada masalah gue lebih banyak. Iya. Kan gue orang-orang kayak gitu, lo ngapain bantu teman kalau masalah lo sendiri belum bisa lo selesaiin? Enggak, bukan maksudnya konteksnya kayak membantu gitu. Yang paling sering terjadi ya, kayak gini misalnya. Kita lagi curhat nih.
misalnya paling banyak terjadi misalnya, gua lagi ada kayak gini nih, misalnya gua lagi ada beban ekonomi nih, keluarga gua kayak gini, gua nggak bisa bayar kuliah kayak gitu misalnya. Ada orang yang diajak curhat tuh kayak nyaut kayak gitu, anjing lu baru nggak bisa bayar kuliah, gua makan besok aja masih berpikir lah kayak gitu kan, kayak gimana ya? Dia pinginnya awalnya curhat untuk penenangan, suatu konteks penenangan dan solusi entah apapun itu. Jadinya kayak anjing nih orang kok bukan ngasih solusi atau ketenangan pada diri kita ya. Jadinya kayak dia tuh membandingkan gitu. Dan nambah beban itu sebenarnya. Iya, tapi kayak ya itulah, semua orang tuh nggak bisa gitu loh untuk ngasih solusi orang lain gitu loh. Dan dia tuh hanya bisa ngasih solusi untuk dirinya sendiri gitu. Ada kok beberapa orang yang kayak itu. Iyalah. Hidupnya benar kita tanya, ya dia malah membandingkan gitu loh. Dia belum tentu bisa ngasih solusi orang lain karena dia nggak merasakan gitu sih yang ku tangkep banyak orang gitu. Kadang orang-orang yang biasanya curhat ke orang lain tuh masuk orang yang gini sih. Kenapa sih masih ada orang yang apa maksudnya? Ini kan misalnya nih aku curhat nih sama orang. Sama orang saya curhat tuh ngapain sih harus membeberkan masalah kepada orang lain? Kenapa kita nggak introspeksi diri aja? Kenapa kita nggak berusaha diri? Kalau emang dia mau bantu, konteksnya mau bantu dengan benar-benar dia mau bantu, ya mungkin baiklah. Emang kalau ada maksud tertentu kan kita jadi report ke depannya. Misalnya nih, aku ketemu orang di jalan, dia apa namanya, ban motornya gini lah, meledak lah. Sampai motornya kan meledak kan. Palanya juga kan. Sekarang aku bantu dia. Konteksnya kayak gini. Sekarang aku bantu dia. Kedepannya aku pasti minta benar sama dia dong. Minta apa? Sekarang aku bantu dia. Banyak kalau aku udah masalah, ya aku pasti minta bantuan sama dia dong. Siapa lagi kan? Semua di kehidupan ini semuanya ada timbal baliknya sih menurutku. Sekarang sekarang kita dibantu, ya kedepannya kita harus membantu. Walaupun tidak semua orang yang punya pemikiran kayak gitu sih. Iya. Kalau menurutku sih kayak kita sekarang dibantu oleh si A, pada saat kita kesusahan kita dibantu oleh si A, pada saat orang lain kesusahan kita membantu si B, bukan si A mengharapkan bantuan kita. Itu lebih baik sih sebenarnya. Lebih kayak apa ya, ikhlas gitu, ngerti gak Ge? Dia punya masalah, Ki minta bantuan aku membantu Ki. Dan aku punya masalah, aku nggak mengharapkan Ki itu membantu aku gitu loh. Aku misalnya curhat di mana, entah Ki ngerti atau enggak, mungkin orang lain yang bakal membantu aku gitu. Iya kan? Kebanyakan orang minta timbal balik kan? Ya itu kan manusiawi sih, nggak bisa munafik gitu loh. Kayak simpelnya kau jualan tanpa modal tapi mau untung kan gitu. Iya. Sudah balik lagi nih ke lirik gitu loh, ke lirik, bagian-bagian lirik gitu loh. Itu kan udah dikupas dari perbandingan menurut lu yang dari apa tuh? Dari segi lirik metal, death metal lah, anggap yang keras, death metal, metalcore apa yang keras, dan dibandingkan dengan lirik ini gitu, peradaban gitu loh. Yang geramnya sampai ke bass kan? Iya, geramnya sampai ke bass gitu loh. Aku nggak punya bass, nggak bisa cover deh dia. Ada main bass juga nggak bisa punya cover. Kalau jadinya kayak menurutku ya emang sih setiap lirik tuh punya spesialnya masing-masing dan masuknya ke otak orang masing-masing gitu. Jadinya aku pas nih kan lihat postingan kayak gitu, emang sih aku lumayan suka dengan Fish, lumayan dengerin lah juga kan lagu-lagunya dia, lumayan ngikutin. Wah ini enak juga liriknya, masuk ya lumayan gitu juga. Dan dibandingkan dengan lirik-lirik yang metal kayak gitu yang sebagai perbandingan mereka atau apapun itu, ya
tergantung personalitinya aja, dia nerima apa enggak liriknya itu kan, soalnya ada yang berat ada yang ringan gitu. Kayak gini, kayak menurutku penilaian lagu tuh kayak gini nggak menurut Ki? Gimana? Di mana lagu yang mudah diingat, yang ringan, itu bakal cepet trending. Iya, pasti sih. Bener nggak? Pasti sih. Coba aku tanya, musisi cover banyak nggak yang cover musik jazz atau blues atau apapun itu, yang tingkat kesulitannya itu lumayan sulit menurutku. Bukan lumayan, sulit banget. Emang sulit sih. Iya, pasti kan kayak gimana ya? Kayak tuntutan suatu, maksudnya kayak nggak masalah dari pihak manajemen tuh untuk menuntut kau buat lagu ini satu, lu buat lagu ini satu ya, lu buat lagu ini satu yang agak ringan, yang agak mellow supaya di pasar masuk gitu. Jadinya kayak gini mikirnya, anjing, emang dikit banget ya yang mikirnya tuh sampai ke dalam gitu loh. Gini, faktor menurutku sih faktornya gini, banyak musisi idealis. Iya, gimana? Sama pasarnya sendiri, ngerti nggak? Nggak didukung sama pasar sendiri. Sekarang misalnya lu buat musik apa nih, klasik rock. Nah, lu sebarin sekarang. Tapi lingkungan yang lu sebarin itu kebanyakan orangnya pendengar metal, deathcore itu misalnya. Otomatis kan kurang pendengar kan? Perhitungannya 100, yang dengar deathcore 99, yang dengar musik lu cuma 1. Iya. Dari segi idealisme itu nggak masalah kan? Iya. The faktor lingkungan sih maksudnya tuh. Kalau dari segi idealisme itu nggak masalah. Kalau dari segi material, keuangan itu permasalahan besar. Kalau lu mau survive di industri kayak gitu dengan idealisme lu sendiri, lu bakal mati lah. Iya. Kayak gitu kan jadinya. Banyak Benar. sih musisi yang kayak gitu, musisi yang harus menghilangkan idealisnya demi dia bisa survive. Kecuali emang ada timing ya, momennya. Iya. Kayak KPR kan, siapa yang bakal nyangka KPR kayak gini sekarang? KPR, iya benar-benar naik pas tuh. Yang memandang rock, siapa sih yang memandang rock? Nggak ada kan? Lingkungan kita dulu, siapa sih yang memandang rock? Dulu semua dengerin musik metal. Tiba-tiba KPR naik, itu pas metal punk, habis itu udah indie KPR naik. Itu kan, memang ada timingnya sih. Itu dah momen, kembali ke momen anjir. Emang. Kalau jadi musisi idealis, emang suksesnya harus menunggu momen. Bukan momen sih bagiku, itu lucky ya, beruntungan ya. Iya. Iya gak sih? Bisa dibilang kayak lagi. Ya. Lu jadi musisi idealis cuma handam aja, tapi nggak tahu dapat apa. Menunggu waktu, akhirnya lu terkenal, kan jadinya ya lu orang yang paling beruntung di dunia lah. Iya. Anggaplah istilahnya lu dulu minority, sekarang jadi mayor kan, mayoritas. Mayor. Kayak Masuk gitu. Mayor deh. Sebenarnya industri musik di Indonesia tuh menurutku nih ya, pandanganku nih belum stabil. Iya, dari dulu lumayan belum stabil sih, bukan dari dulu, saya pandanganku aja gitu loh. Dari yang ku tahu. Cuma yang bisa survive tuh emang band-band yang punya lagu-lagu kayak apa istilahnya, Dewa 19 kayak gitu-gitu kan. Itu kan banyak lagu-lagunya ya kayak istilahnya lagu kenangan lah, lagu me time istilahnya, lagu yang pas untuk suasana lah, yang kayak gitu kan bisa survive dia. Lebih ke emang ada ngeroknya tapi ke rock ballads gitu loh. Istilah kita kan itu tembang kenangan, asik, tembang kenangan. Kayak gitu kan. Tembang Sekarang kenangan mana ada sih orang-orang sekarang yang paling jelas kan, orang metal pun kalau galau ya pasti dengerin lagu semelo lah. Iya, semelo lah. Request tuh
pasti ada Bagindas lah. Kalau siang-siang nyetel FTV ada Bagindas, Yuve Nuno. itulah maksudnya kenapa industri musik di Indonesia tuh belum stabil kayak sekarang. Banyak orang-orang metal, penampilannya setiap hari pakai baju Motorhead, Iya. baju Slipknot, tapi kalau galau ya denger Vesya Bersari lah, 420 lah, kan kayak gitu. Padahal Versa Bersari pun buat project sekarang yang ngerok. Dia suka baju band aja. Terus lah buat dia sisi terdalam, bukan sisi terdalam sih, sisi buasnya udah keluar gitu loh. Keren juga sih Versa. Ya kayak itu kan bisa dibilang kayak industri kita tuh belum stabil sih sebenarnya. Iya, bukan gimana ya? Kalau emang dibilang belum stabil, iya. Tapi kalau dinilai dari personality itu wajar gitu loh. Wajar sih. Wajar, tapi kayak gimana ya? Dari mindset, bukan mindsetku. Dari pemikiranku tuh kayak is okay, aku lagi bad mood atau bad vibes. Aku pingin denger lagu yang agak slow. Ya udah, aku cari slow rock yang era klasik. Nah. Tuh. Kalau dicari sih lumayan banyak kan? Ya. Kayak metal ballads, rock ballads, kayak Iron Maiden buat lagu yang agak slow, ada juga gitu. Ya lebih ke sana sih eksplusnya gitu. Tapi nggak tahu sih orang-orang lain mungkin yang ada ke koplo gitu, mungkin kan yang antara gitu kan. Itu lagi loh. Misalnya kayak ini. Dulu mereka senang sama apa istilahnya kalau Dead Squad, Burger Kill. Sekarang apalah sering nonton konser di Kempot kan. Yang suka mayat, yang suka apa lagi tuh, aduh yang di Sading tuh apa namanya? Madness. Hah? Eternal Madness. Yang di Sading, mayat ya namanya? Iya, sama Eternal Mayat. Nah, suka nonton mayat, black metal itu lagi galau di Kempot itu aja. Kan kita adalah teman kayak gitu kan. Iya. Datang ke studio lagu metal. Iya. Kayak lagi kita ngumpul, datang satu orang udah mengubah musik yang kita style sebelumnya gitu loh. Kayak datang satu orang, gimana vibes-nya dia, request dong lagu ini dong, sekali nyanyiin gitu. Udah beda lagi genre. Udah datang lagi satu orang, lagi vibe-nya happy, ya udah dia minta musik yang agak keras itu, udah terus kayak gitu. Iya. Yang kayak itu misalnya kalau kita itulah balik ke misalnya kita nih kumpul-kumpul. Sekarang aku sama teman-teman lain, aku suka metal, temanku suka koplo, yang ini suka rock, yang lagi satu suka apa namanya dangdut kan. Sekarang kalau kumpul kita bingung gitu loh. Wah. Kalau misalnya dengan lagu koplo ada pasti kan orang tuh pasti ada yang terpaksa dengernya kan. Iya. Dia mah terpaksa dan udah di bawah alam sadar, udah nggak inget apa, ya udah nyanyi aja. Misalnya terus mereka emang sih ikut geleng-geleng, tapi dalam hatinya mereka, aduh apaan sih lagu gini Clay, malas aku dengernya. Pasti kan gitu kan sebenarnya. Iya benar banget. Kayak gimana ya? Aku sih dalam pengalamanku kayak anjir, aku tuh pengen lagi kumpul bareng, lagi minum-minum yang sehat-sehat bareng gitu. Lagi minum-minum gitu, kayak dengerin musik sukaan aku gitu loh. Sukaan gue kayak, oh this is the Skid Row gitu, kayak gitu. Oh fuck man, tapi orang lain belum tentu bisa dengerin itu gitu. Gini misalnya, sekarang aku dari rumah mau kumpul sama teman. Dari rumah nih Pak, kan kita pasti sering denger musik itu. Misalnya aku perlu musik dari rumah nih, aku nyiapin playlist apalah isinya, Green Day lah, Blink-182 lah. Ya Green Day lah. Oh ya Green Day. Jangan lah kan tuh. Aku nyiapin kan misalnya itu. Sekarang ke lingkungan tuh kita kumpul. Nah, playlistku kerasa sia-sia gitu loh. Anjir, bener man. Baru ini Green Day misalnya, apa nih? Green Day. Baru mulai intronya nih, keren. Apa sih nih? Lagu apa sih nih? Gitu kan? Anjing. Ganti. Lagu ini aja. Anjing. Itu lu bergaul di mana, men? Di Banjaran. Ya. Di Banjaran. Wajar di mana sih? Jangan.
Jangan kayak gitu caranya. Aku udah sering kan. Enggak, bukan kita ngomongin bergaul di mana, tapi sering kayak gitu sih. Enggak, tapi levelnya beda gitu loh. Kalau kita yang di kampus ya emang masih terima gitu loh. Diterima 1-2 lagu is okay. Kalau aku dulu ya tergantung circle tuh ya, ada yang nerima dikit, ada yang nggak sama sekali nerima gitu loh. Fuck man, gitu loh. Jadi kayak misalnya kita ngomongin circle. Kalau kita nggak mau menerima omong, misalnya kalau sekarang aku muter lagu kayak gini, aku nggak mau ganti lagu gitu, ya aku nggak diajak kayak gitu. Misalnya pemikiran orang-orang kan, sebenarnya pemikiran kenapa dia nggak mau tetap muter lagu apa sih idealis dengan lagu itu, ya karena dia tuh nggak mau dijauhin sama temennya. Dia tuh takut nggak punya teman kayak gitu kan istilahnya. Kalau masalah pertemanan, kalau kita ngomong pertemanan, ya kan banyak kayak gitu. Dia tuh terpaksa menerima kondisi itu karena dia nggak mau kehilangan temennya kan. Oke lah kalau orang-orang memang dia tuh nggak peduli sama apapun. Tapi Dia dari aku men, dari gua sekalipun, kayak teman-teman di Banjar ataupun dimanapun ya, aku maksudnya berusaha masuk ke circle-nya dia kayak gimana, aku masukin ke kesukaanku kayak gimana, dan dia harus menerima juga konsekuensinya kayak gimana. Maksudnya aku udah dengerin musikmu, ya udah kamu harus menerima juga musikku kayak gimana gitu loh. Maksudnya ngerti nggak? Walaupun sekilas musikku gitu loh. Maksudnya sekilas tuh 1-2 lagu, ya kau harus dengerin itu anjing gitu. Dan dia pun juga bisa meniru gaya hidupku gitu loh istilahnya. Ngerti nggak? Kayak gini misalnya kita dituntut untuk menerima tapi dia nggak mau. Ada kan? Iya, ada banget kayak gini ya istilahnya nih. Kayak kita kan di Bali ya, di Bali galungan kita kumpul di Banjar bro, ayo minum, ayo gitu kan. Udah sampai Banjar nih, wah kita telat ke Banjar, wah jam 1 kumpul ya kita minum. Oke, aku datang jam 3, orang-orang udah lumayan oleng, udah nyetelnya Pia Palen kan. datang ya udah langsung kita start dengan Green Day itu yang slow dikit lah gitu. Anjing siapa nyetel pasti udah deh gitu. Ya udah dia siap nggak siap ya harus pogo gitu loh. Ya udah dia kayak gimana ya, awalnya dia anjing Yudi nih ngapain sih pakai style kayak gini, stylenya kayak pakai kling gak jelas kayak gini gitu, nonton konser apa sih faedahnya kayak gitu. Dan akhir-akhirnya dia juga ngikutin kalau aku ngidupin, ya dia nerima kayak ya udah 1 lagu oke, kita pogo semuanya, ya udah 1 lagu selesai gitu. Habis itu ya udah aku upload lagi, terserah kau lah, yang penting aku udah ngidupin laguku, requestku gitu loh, bukan dia aja yang request gitu loh ya gitu. Itu Kita sih saling menghargai sih istilahnya. iya, saling menghargai itu sih lebih enaknya ya. Ya gitu sih. Musik tuh universal tapi saling menghargai itu lebih indah sih. Iya gitu, bener. Lebih baik orang yang kepo dengan musik. Maksudnya ada kan beberapa orang-orang yang sebutannya itu sebagai music snob, you know? And poser, I think. No, Musik snob. music snob. Dia tuh kayak ada dia tuh masih terjebak di mana dia nih belum menemukan genre dia tuh di mana. Kayak aku dengar lagu ini suka, dengar lagu yang genre ini suka juga, ini juga the best juga rasanya, apalagi lagi ngetren gitu loh. Ini gua banget gitu. Dia tuh kayak istilahnya tuh mencari untuk pertama kali orang untuk di circle dia menemukan genre berbeda gitu. It's music snob. Dia tuh berusaha mencari musik yang aneh-aneh bagi mereka di luar genre mereka. Pas satu hal yang baru. Iya. Tapi yang kalau sementara bisa dibilang iya. Karena apa? Dia bakal suka dan betah di sana atau enggak gitu aja udah sekarang. Salah kayak aku dulu ya. Minum jamu dulu biar sehat. Bodoh lah. Kayak itu ya.
music Snob. Aku bilang kayak aku dulu, aku masih bingung nih. Aku denger hip hop, aku suka. Aku denger ini, aku suka. Aku denger ini, aku suka. Playlistku tuh berantakan, men. Iya, wajar sih itu. Wajar kan? Wajar banget. Untuk orang-orang yang masih muda dan sampai tua pun wajar banget. Iyalah. Kita Dan kan tuh muda dituntut untuk bebas kan, nggak kaku kan. Kalau orang muda, masa kita generasi remaja lah dibilang. Kalau kaku kan bodoh lah. iya, bener. Jadi kita udah menyempatkan diri untuk mendengar banyak-banyak genre, bukan semua ya, banyak genre. Jadi kita menemukan suatu yang seru untuk kita. Waktu itu pengalamanku tuh denger kayak what the hell man, ini namanya musik blues ya. Shit man, ini keren banget gitu. Kayak itu dari pertama kali aku tuh denger rock and roll blues. Pas itu zaman-zaman SMA. Shit man, ini keren banget man. Ini susah dipelajarin man. Aku nggak bisa cover. Maksudnya nggak bisa cover tuh nggak bisa mainin mulai dari mana gitu loh. Jadi ya bingung. Itu pertama denger. Itu ada Led Zeppelin aku denger. Shit man, ini keren man. Ayo kita expose lagi. Ya udah, sampai sekarang betah gitu loh. Jadinya kita kayak menemukan gitu loh. Wah, ini keren. Ini dia yang ku cari gitu. Maksudnya kayak Music Snob tuh yang cari musik yang aneh-aneh di circle kita, yang belum ada di circle kita itu kayak kita nemuin diri kita sendiri gitu. Bukan yang lebih dalam ya aku obrolin. Kalau yang lebih dalam tuh banyak kali men. Setelah kayak ini musik gua banget loh. Dan setelah lu pelajari liriknya atau gimana musiknya, ternyata enggak kan. Pertamanya kan lu pasti bilang, ini musik gua banget nih. Ini pasti gini gua banget, ini gua banget. Tapi setelah lu pelajari itu lebih dalam, loh kok gak nyambung ya? Mana ada gue kayak gini, kan gitu biasanya orang. Ada kebanyakan orang kayak gitu. Nah itu kembali dari aspek rasio. Lu menilai musik dari segi instrumental atau dari segi lirik gitu. Ada juga emosi sih juga. Iya, bener banget. Jadi makanya kalau dibilang musik itu universal, tergantung bagaimana cara pandang kita sih sebenarnya. Gitu nggak? Bener. Ya, ada orang yang menilai dari histori musik ini gimana, dia bisa suka dengan musik ini walaupun instrumennya dia nggak benar-benar suka, tapi liriknya dia banget gitu kan. Ada banget kayak gitu. Kayak gimana dia bilang, aku juga sering kayak gini loh. Aku nggak suka musik kayak gini. Nggak suka terus dengerin kan banyak orang kayak gitu. Pertamanya dia bilang, musik apa sih, nggak suka aku. Tapi setelah beberapa kali dia putar, akhirnya bisa diterima, akhirnya dia suka kan, jadinya kayak gitu kan. Kan banyak orang kayak gitu. Iya. Dia pura-pura nggak mau menerima, sebenarnya dia tuh suka gitu. Suka kalau sudah diperdalami lagi. Makanya ada istilah pertama itu, pas denger lagu apa misalnya, ini kok aneh banget ya musiknya. Wah, dengerin lagi deh. Loh, ini kok aneh banget liriknya. Dengerin lagi deh. Kok enak ya liriknya. Kok enak. Setelah itu awalnya nggak dilihat, setelah itu kan masuk playlist. Iya. Sekarang coba tanya, bilang orang metal tanya, lu suka nggak musik koplo? Nggak, bohong. Bener dah, bohong itu orang. Lu suka nggak? Bohong, bilang nggak suka. Bohong. Kalau mereka udah nyatu, maksudnya ada circle dia tuh emang koplo lagi mabuk, lagi dengerin koplo, masa dia diam sendiri kayak orang introvert banget? Kan nggak mungkin banget. Ini istilahnya. Sekarang lu biasanya nonton konser ikut capoeira. Seneng kan? Kalau lu denger koplo, lu ikut goyang pasti. Nggak mungkin nggak. Apalagi lu dia agak oleh, pasti lu goyang. Gitu. Kalau nggak goyang ya lempar helm udah. Banyak orang tuh istilahnya malu-malu tapi mau kan. Dalam artian menerima sesuatu lah. Iya. Ya kan, kayak misalnya istilahnya kita tuh menerima bantuan atau uang lah, inilah dari segi misalnya kayak gitu kan. Dikasih uang, nggak usah udah punya, nggak usah tapi diambil kan.
Nah, karena ada juga karakter orang kayak gitu. Dia tuh malu-malu tapi mau kan. Iya. Semua kayak ada yang nerima bansos kayak gitu loh. Yang kita sebutnya realitas sekarang gitu aja udah. Kayak gitu. Ini kan aneh, ada berita Aku juga. ada berita lucu. Aku sempat lihat sih di mana ya, di Instagram atau di Facebook, kayak lupa. Pertama dia bilang, gimana sih nih pemerintah? Gimana pemerintah nih nggak bakal bisa ngasih kita bantuan nih. Pemerintah aja masih hutang. Kan itu ada beberapa kata-kata kan. Iya. Beberapa saatnya, tolong dong pemerintah, gimana sih caranya biar dapat bantuan secepatnya, kayak gitu kan. Bodoh lah. Lu pertamanya menghina pemerintah, habis lu minta bantuannya mereka, kan bodoh. Itu orang kenapa sih? Aku bener heran dah. Aduh. Pasti dia ngehina-hina tapi habis itu minta bantuan. Itu bukan rebel sepenuhnya. Kejadian sekarang banyak orang-orang yang nggak berpikir, dia tuh komentar apalah, ngeposting apalah sesuatu di sosial media. Habis itu banyak yang menghujat, dicari, minta maaf, nangis, goblok. Udah. Itu kita bakal bahas di podcast kita selanjutnya gitu loh. Itu kekesalan pribadi sih lah, itu Itu keresahan pribadi men. Itu keresahan tuh pasti kita gitu loh. Keresahan indie gitu loh. Keresahan indie gitu loh. dan ini itu pribadi gitu. Iya, independent is independent man. Kita merdeka gitu loh. Mau bahas apapun bebas gitu loh. Kan kok senja indie anjing. Iya, bukan itu stigmanya gitu loh. Udah lah, pokoknya kita akhiri podcast untuk hari ini. Oke, see you, goodbye. See you.